Swastiastu. Baiklah, di sini kita bersama-sama akan membicarakan masalah pentingnya kita melakukan persembayangan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena dengan mendekatkan diri, dengan selalu mengingat padanya, maka segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita akan diarahkan kepada hal-hal yang benar, yang baik, sesuai dengan tatanan kehidupan yang berdasarkan akhlak mulia. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan persembahyang sehari-hari sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam sloka Bhagavad Gita. Salah satunya adalah Patram Puspam Palam Toyam Yome Bhaktya Yat Prayat Jati Tataham Uparatam Prayat Tatmana. Itu kira-kira garis besarnya, yang artinya bila kau mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, air, dan buah dengan hati yang tulus ikhlas, maka persembahanmu kuterima. Garis besarnya artinya, apabila kita melakukan persembahyangan, minimallah ada daun sebagai patra. Mengapa daun? Karena daun adalah merupakan simbol kesuburan, simbol kemakmuran. Kemudian bunga simbol daripada kesucian hati nurani, dan buah adalah simbol daripada kemakmuran, daripada kehidupan menuju kesejahteraan. Karena manusia makhluk hidup tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa sejahtera bila tidak ada makanan. Sebab sumber makanan adalah bersumber daripada tumbuh-tumbuhan. Maka dari itu setiap hari kita makan, setiap hari kita nikmati anugerah daripada Yang Widi. Maka dari itu kita harus melakukan rasa syukur kepada beliau dengan menunjukkan rasa bakti melalui salah satu cara, yaitu sembahyang. Sembahyang itu bisa melalui adalah dengan puja keramaning sembah, yang mana perlengkapannya terdiri dari bunga seperti ini yang ada pada canang, yang disusun demikian rupa, yang mulai dari kalau nyusun canang, yaitu adanya ceper yang merupakan simbol daripada Lokapala, yaitu alam semesta ini. Uras atau doduras itu adalah simbol sebagai windunya, dan bunga sebagai nadanya. Jadi di sana lengkap. Di sana disebutkan inti sari daripada suatu Banten, pokoknya adalah canang. Inti sari daripada canang adalah bunga. Nah, bunga yang perlu dipakai adalah bunga-bunga yang segar, yang cerah, berbau harum, dan memetiknya tidak dipetik asal-asalan, yaitu dipetik dengan hati yang suci, yang tulus ikhlas, dengan tujuan adalah untuk dipersembahkan yang terbaik pada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Adapun bunga-bunga yang dipakai, ya, di sana sesuai dengan puspam yang dalam Bhagavad Gita, yaitu bunga. Bunga itu hendaknya jangan yang dimakan ulat atau yang ditumbuh di tempat-tempat yang kurang suci, seperti umpamanya tumbuh di areal kanan yang penuh dengan kekotoran,
yang didapatkan di jalan-jalan yang banyak diinjak-injak oleh orang, sebaiknya bunga itu yang dipetik di kebun atau di daerah-daerah yang memang diperuntukkan untuk perkebunan atau bunga-bunganya yang akan dimanfaatkan untuk persembahyangan atau dimanfaatkan untuk membuat sanang, membuat bantan dan sebagainya. Kemudian di sini ada dupa yang berisi agni, api, di mana sebagai tridasa saksi salah satunya Sang Hyang Agni, sebab sumber daripada segala sumber kehidupan mulailah dari Brahman, pencipta, mulai dari Agni sebagai sumbernya daripada kehidupan itu. Tanpa Agni sesuatunya tidak akan bisa terwujud atau tercipta. Maka dari itu inilah salah satunya sebagai putri upasakti saksi, yaitu adanya Agni. Bila perlu kalau ada yang disebut sebagai perwakil dari tridasa saksi, Pertiwi, Apah, Bayu, Tejo, Akasa, Surya, Chandra, Lintang, Ranggana, yang tidak lain adalah sumber-sumber wujud daripada Buana Alit dan Buana Agung. Kemudian adanya tirta. Tirta bukan air. Kalau air yang diambil dari sumber-sumber air, kalau tirta yang sudah dianugerahkan oleh Yang Widi melalui permohonan atau melalui puja. Maka itu air yang diambil itu setelah dipuja menjadilah tirta. Tirta inilah merupakan anugerah dari Yang Widi, sehingga sangat diperlukan untuk kita memohon pada beliau agar bisa meruat sahananing Papa Klesa di dalam Tri Angel, di dalam Tri Pramana, di dalam Kaya Wakmana yang ada dalam diri kita. Maka itu wajib setiap sembahyang, setiap kegiatan kita mohon anugerah, yaitu tirta yang merupakan air suci yang dianugerahkan oleh Ida Sang Hyang Widi kepada para bhakta, kepada umat sekalian. Untuk itu di dalam permohonan itu biar bertuah, biar bermanfaat, hendaknya didasarkan atas keheningan, kesucian daripada batin kita, itu Kaya Wakmana. Untuk itu mari kita bersama-sama melengkapi diri kita untuk melakukan suatu persembahyangan dengan segala sarana-sarana yang diperlukan, walaupun dengan cara yang sangat sederhana namun mulia apabila dibarengi dengan hati nurani yang suci, nirmala, yang tulus ikhlas, tanpa beban, tanpa pamrih, tanpa ada maksud-maksud yang lain, yaitu sebagai ucapan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa beserta Prabawa Ida selaku para dewata-dewati, betara-betari dan sebagainya. Nah, demikian untuk secara singkat disampaikan sarana-sarana yang diperlukan di dalam melakukan persembahyangan sehari-hari. Untuk selanjutnya mari kita akan lanjutkan pada episode yang lain tentang bagaimana tahap-tahap melakukan suatu persembahyangan. Demikian, terima kasih. Om Santi, 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 Om.